Hai Matt, kembali lagi di Aku dan Mental Health. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi terbaik dalam hidup kalian. Dan apabila kalian sedang merasa tidak baik-baik saja, aku berharap semoga kalian bisa cepat menghadapi badai yang saat ini sedang ada di depan kalian. Karena aku tahu dan aku yakin kalian semua bisa melewati itu karena kuatnya diri kalian. Matt, aku mau ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin kita semua pernah ngalamin, Matt. Tentang meminta maaf dan terima kasih. Kalian pernah gak sih meminta maaf dan terima kasih? Pasti pernah dong. Kita gak pernah lepas dari yang namanya salah ya, Matt. Kita pernah buat salah. Pun orang lain juga ngelakuin kesalahan ke kita. Matt, selain itu, juga kita pernah ngucapin terima kasih kan ke orang lain, ke seseorang yang dia memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang ngebuat kita itu bahagia, ngebuat kita tuh seneng. Atau paling tidak, misalkan dia nggak memberikan sesuatu yang bikin kita seneng saat itu, minimal orang itu memberikan pelajaran supaya suatu saat kita nggak jatuh di lubang yang sama. Ngomongin soal minta maaf, Matt, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya berbuat salah. Iya nggak? Kayak kita berbuat salah ke teman-teman kita berbuat salah ke orang tua kita karena misalnya menunda-nunda atau malas ketika dimintain tolong sama orang tua, atau ketika kita membicarakan sesuatu yang melukai perasaan teman kita, atau bisa juga kesalahan-kesalahan yang ngebuat pasangan kita jadi khawatir banget sama kita. Jadi ngerasa kalau dia gak diperhatiin sama kita. Aku yakin pasti kalian semua pernah ngalamin itu. Setidaknya ke teman dan ke orang tua yang tadi aku ceritain. Dan ketika kita minta maaf, aku gak tahu ya apakah kalian semua mengalami ini atau enggak. Kenapa setiap kita meminta maaf, kita itu akan berada di sebuah persimpangan di antara dua jalan. Antara kita merasa salah karena apa yang kita lakukan itu melukai orang lain, atau karena kesalahan kita yang kemudian disalahin orang lain, dan itu ngebuat harga diri kita jatuh, seakan kita orang paling bersalah. Padahal belum tentu. Yang namanya berbuat salah, apapun alasannya, entah yang pertama atau yang kedua yang aku sebutin tadi, kayaknya tetap gak bisa deh dianggap sebagai sesuatu yang bisa lewat gitu aja di kehidupan kita. Pasti kita akan fokus. Entah fokus untuk memperbaiki kesalahan kita, entah dengan cara mengganti rugi, atau membantu untuk memperbaiki mood dari orang yang sakit hati karena kata-kata kita. Atau kalau yang kedua, ya bagaimana caranya kita membela diri. Kita nggak terima kalau kita ini dianggap sebagai orang yang bersalah. Tapi kenapa ya? Aku rasa dua hal ini terjadi pada semua orang deh, meskipun tidak selalu secara bersamaan ngerasain dua hal ini. Terkadang kita ngerasa mungkin kita benar-benar salah gitu. Tapi entah kenapa, kita juga ngerasa cukup sering kalau kita buat salah, ya kita lebih takut ketika kita disalahin gitu. Kita lebih fokus pada
kesalahan kita di mata orang lain. Apakah memang kita harus benar-benar fokus pada kesalahan kita? Bukannya harusnya introspeksi itu jadi alat terbaik untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan entah kenapa ya, Matt, entah kenapa ketika kita lebih fokus untuk memperbaiki nama kita yang udah dianggap jelek, dianggap bersalah, itu ngebuat kita jadi lupa bahwa ada hal yang harus kita perbaiki. Ketika orang yang terkena dampak kesalahan kita sudah memaafkan kita, bahkan berkali-kali, entah kenapa, gak semua orang ya, Matt, mungkin terkadang kita juga ngalamin gak menghargai orang tersebut yang sudah memaafkan kita. Kita tetap aja fokus pada nama kita udah terlanjur jelek nih. Ya udah, daripada terlanjur jelek, ya udah kita membela diri aja. Ya udah, ketika nama kita udah dianggap salah sama dia, ya udah kita fokusnya, ya udah kalau nggak bisa maafin, maaf ya udah bikin jadi beban buat kamu, bla 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 bla. Kenapa kita malah fokus ke situnya ya, Matt? Kenapa kita bukan fokus berterima kasih karena dia telah menerima permintaan maaf kita. Dia bersedia memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kenapa kita nggak berterima kasih gitu? Dengan cara apa? Dengan cara fokus apa yang bisa diperbaiki. Dengan cara evaluasi. Ketika kita melakukan kesalahan, kenapa kita hanya fokus gimana caranya kita nggak terlihat salah? Apakah itu yang terpenting ketika kita baru ngelakuin kesalahan? Bukankah ada orang yang harus diapresiasi karena memberikan kita maaf? Bukankah ada orang yang harus menahan egonya karena ingin memaafkan kita, karena ingin kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Tapi entah kenapa, meminta maaf pun rasanya hanya ingin supaya kita tidak benar-benar terlihat buruk, supaya orang itu memaafkan kita terus tanpa ada maksud. Kita mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita mau berubah dari yang sebelumnya. Entah kenapa, rasa berterima kasih sebagai tanda kalau kita bersyukur telah diberikan kesempatan tidak benar-benar menjadi hal yang mewah yang kita terima. Kenapa kita malah fokus aja memperbaiki nama kita yang kita anggap nama kita tuh udah buruk di orang yang terkena dampak dari kesalahan kita. Padahal orang itu belum tentu menganggap kita buruk. Padahal bisa jadi orang itu sangat menyayangi kita sehingga dia memaafkan kita. Bisa jadi orang yang memaafkan kita adalah orang yang paling sabar, bukan karena dia harus sabar, tapi karena dia yakin dengan perasaannya, dengan kasih sayangnya, kalau kita bisa jadi yang lebih baik. Bukan berarti nggak menghargai kita apa adanya, tapi karena dia sadar bahwa ketika kita berbuat salah pada orang lain, mungkin kita tidak akan diberikan maaf seperti ketika kita berbuat salah kepada dia. Mungkin aja orang itu adalah orang tua, mungkin orang itu adalah teman-teman. Tapi bukankah itu harusnya lebih bermakna ketika orang yang memberikan itu adalah orang tua ataupun pasangan kita? Bukankah harusnya itu benar-benar bermakna, diberikan kesempatan untuk benar-benar tidak melakukan kesalahan yang sama, setidaknya berusaha. Karena mereka bukanlah orang yang ingin membuat nama kita buruk, bukan orang yang ingin membuat kita terlihat benar-benar sebagai seseorang yang selalu berbuat salah. Tapi karena orang itu adalah orang yang peduli dan orang yang sayang dengan kita, sehingga dibanding lebih fokus terhadap permintaan maaf untuk memperbaiki nama kita, bukankah harusnya menghargai orang tersebut dengan berterima kasih dan rasa syukur sebagai balas jasa atas kasih sayang mereka dan welas asih mereka yang masih mau memaafkan kita dan memberikan kita kesempatan.
Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat. Dan jangan lupa, hidup kalian bermakna buat diri kalian sendiri dan orang lain. Terima kasih. Bye.